Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelajaran ekonomi, yaitu tentang pasar. Pengertian dan syarat pasar. Dalam arti luas, pasar merupakan suatu proses terjadinya interaksi penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan. Secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga bisa menetapkan harga. Terjadinya sebuah pasar juga memerlukan syarat-syarat, seperti terdapat penjual dan pembeli, terdapat barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli melalui proses menawar, serta tersedia media untuk interaksi antara penjual dan pembeli. Saya akan menjelaskan tentang peranan dan fungsi pasar, yaitu nomor 1, peranan pasar bagi produsen, yaitu membantu penjualan hasil produksi dan juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Yang nomor 2, peranan pasar bagi konsumen, yaitu memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Apabila pasar semakin luas, konsumen akan semakin mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Nomor 3, peranan pasar bagi pembangunan. Pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Dan yang nomor 4, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti pasar ikut membantu mengurangi gerak badan serta membuka lapangan kerja. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pada pasar ini kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Lalu ada juga pasar oligopoli, adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Jadi pasar monopsoni adalah kondisi di mana hanya terdapat satu pihak yang monopsoni. D. Pasar oligopoli adalah kondisi di mana hanya beberapa pembeli besar di pasar. Macam pasar, satu, jenis pasar menurut bentuk kegiatan. Pasar nyata, jenis pasar di mana memperjualbelikan berbagai jenis barang dan dapat dibeli oleh pembeli. Misalnya pasar swalayan dan pasar tradisional. Pasar abstrak, jenis pasar di mana pembeli tidak menawar barang yang dijual dan tidak juga membeli secara langsung. Misalnya pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. 2. Jenis-jenis pasar menurut cara bertransaksi. Pasar tradisional, pasar yang bersifat tradisional di mana pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Umumnya barang yang diperjualbelikan di jenis pasar ini merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Pasar modern, pasar yang bersifat modern di mana berbagai macam barang yang dijual seharga dan tidak bisa ditawar dan pembeli melayani dirinya sendiri. Misalnya mall, plaza, minimarket, dan supermarket. Terima kasih. Sekarang untuk peranan iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Ketergantungan internet yang sangat besar dimanfaatkan oleh wirausahaan dalam memasarkan produk-produknya. Banyak toko online yang dipasarkan melalui internet. Tidak hanya itu, transaksi online melibatkan bank sehingga berpengaruh dalam perputaran uang. Teknologi mempengaruhi struktur pasar, misalnya telepon. Dahulu, telepon merupakan bentuk pasar monopoli. Awalnya, telepon hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar saja berupa telepon rumah. Oleh
Oleh karena perkembangan teknologi, sekarang orang-orang dapat memiliki telepon yang lebih murah dan praktis. Pasar input adalah salah satu jenis suatu pasar yang menyediakan berbagai faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Ciri-ciri pasar input antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu A. Pasar sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagai faktor produksi asli sangat penting bagi kegiatan produksi. Harga dan jumlah permintaan tanah berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan sifat tanah yang meliputi kesuburan letak serta banyaknya tanah yang digunakan untuk produksi dan tempat tinggal. B. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan seluruh aktivitas dari pelaku yang tujuannya mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja datang dari rumah tangga produksi. C. Pasar modal. Pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Permintaan modal berasal dari pengusaha dan penawaran berasal dari pemilik modal. Dan terakhir, D. Pasar kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan inisiatif untuk mengordinasi faktor produksi guna mencapai efisiensi yang maksimal. Orang yang melakukan koordinasi disebut wirausahawan.